Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di Bincang Bareng Mahasiswa. Podcast tempat kita ngobrol santai dan inspirasi seputar dunia mahasiswa. Saya Zulfania, inilah Bincang Bareng Mahasiswa. Di episode kali ini aku gak sendirian karena ada teman mahasiswa yang bakal cerita pengalaman mereka nih. Daripada kita penasaran, mending kita sapa dulu. Ayo teman-teman, kita sapa dulu. Halo. Halo kakak, boleh kenalan dong, namanya siapa, dari prodi apa, dan sekarang semester berapa nih? Dari siapa dulu nih? Nisa. Ya boleh, dari Nisanya. Perkenalkan, nama saya Nur Bisa dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Oke, dari masnya? Perkenalkan, nama saya Ahnan dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Oke, kita kan udah kenalan nih ya. Yang bikin penasaran nih, awal ceritanya tuh soalnya tiap orang kan pasti punya alasan ya untuk milih jurusannya. Ngomong-ngomong tentang jurusan nih, kira-kira kenapa sih kalian tuh bisa milih jurusan ilmu komunikasi dan kenapa masuk jurusan ilmu komunikasi? Kalau dari aku tuh awalnya tuh aku lihat banyak postingan di TikTok gitu tentang prodi-prodi Ilkom itu kayak seru gitu. Terus karena komunikasi itu skillnya itu bakal kepake di bidang apapun gitu loh. Jadi penting lah komunikasi itu kalau dari saya. Kalau dari mbaknya, Mbak Nisa gimana? Ya, hampir sama sih. Karena pas awal juga aku lihat di media sosial ada salah satu content creator gitu juga. Dia tuh anak lulusan ilmu komunikasi dan public speakingnya tuh bagus banget. Jadi tertarik, kayaknya cocok nih tuh sambil belajar. Kalau boleh tahu konten kreatornya tuh siapa sih Mbak yang menjadi panutan dari Mbak Nisa ini? Namanya Rizuka Ari. Oh, Rizuka Ari ya. Oke. Sebelum masuk kuliah itu kan pasti dari teman-teman ini punya bayangan ya, dia masuk Ilkom itu kayak gimana sih? Nah, apakah dari teman-teman ini ngerasa sesuai ekspektasi dari sesuai realita dari ekspektasi kalian? Jujur nggak terlalu sesuai sih, karena malah ekspektasi pas awal tuh kayaknya bakal gedebak-gedebuk banget gitu, kayak banyak tugas, terus kayak dosennya kayaknya serem-serem nih. Pas masuk enggak sih, masih santai, tugasnya juga enggak terlalu yang bikin pusing banget. Ya mungkin juga karena masih semester 1. Iya, betul sekali. Tapi kan di Ilkom tuh pastinya seru juga ya, ada cerita-ceritanya. Kalau dari Mas Ahnan sendiri nih gimana? Kalau dari aku tuh kayak Ilkom dulu, bayangannya itu kayak orang yang jadi reporter gitu, depan kamera, belakang kamera gitu. Tapi pas masuk itu ternyata luas loh. Ada ya banyak pelajaran lah gitu intinya. Banyak apa ya namanya ya? Banyak door-dornya Ya, pastinya banyak ya. ya. Ada gebrakannya Ada gitu. gebrakan-gebrakannya. Kayak ternyata itu ilmu komunikasi itu luas gitu loh. Nggak cuman belajar ngomong gitu. Tapi apakah dari kalian ini masuk ilmu komunikasi ini sesuai ekspektasi kalian banget gitu? Maksudnya kayak kalian tuh masuk ini tuh nggak salah langkah, nggak salah jurusan Nah, gitu. iya itu. Bener banget. Ngerasa kayak cocok banget nih masuk ilmu komunikasi gitu. Berarti kalian tuh nggak ngerasa salah jurusan ya? Nggak ngerasa. Malah bener di jurusan ini. Aman. Oh ya, ngomong-ngomong selama kuliah di Ilkom tuh perasaan yang paling sering kalian rasain itu apa? Kan apakah tadi kan udah dibilangin kalau Ilkom tuh pastinya seru ya. Nah, tapi apa sih yang kalian rasain? Boleh dong sedikit cerita tentang gimana selama 1 semester menjadi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Gimana, Dis? Rasanya campur aduk pastinya ya. Ada senang, kadang capek. Tapi di balik semua tuh kayak aku capek-capek tapi dapat banyak pengalaman gitu. Terus jadi ngerasa semakin berkembang gitu. Itu sih. Kalau dari aku tuh paling kayak tugas itu paling males sih, masih males ngerjainnya, belum ada niatan gitu serius sama tugas-tugas gitu. Terus banyak sih tugasnya soalnya. Oh, ternyata di Ilkom tuh banyak tugasnya apa enggak sih? Banyak, tapi kuliahnya Nggak nyantai terlalu. sih. Ya, iya sih nggak terlalu. Karena kamu yang numpuk-numpuk. Numpuk ya pastinya ya. Yang numpuk itu. Oke. Tapi selama 1 semester ini ada nggak sih matkul yang bikin kalian ini kayak wah ini nih gua banget gitu. Nah, atau malah loh kok
Ilkom belajarnya gini gitu, ada nggak sih? Ada dong. Wah, Karena dari awal aku milih Ilkom tuh karena aku juga tertarik sama dunia media. Dan di Ilkom juga kan ada matkul tentang media dan jurnalistik. iya Dan aku betul. rasa, wah ini cocok banget Nah. gitu. Tapi ada nggak sih matkul yang kayak, aduh ini mah kayaknya nggak fashion aku banget nih gitu, gimana tuh? Ada sih. Boleh Karena itu matkul shock apa? kan. Kayak matkul ekonomi. Hmm. Kayak Kalau dari aku itu kagetnya itu ternyata di Ilkom itu ada matkul filsafat gitu. iya, Nah itu kaget kok ada gitu, tapi nyambung sih. Soalnya kan belajar pemikiran orang dulu itu bersosialisasi gitu ya ilmu kan. juga kan luas Ah, ya, dari Iya. filsafat kita belajar Ah. ilmu itu luas banget. Nah tapi ada nggak matkul yang favorit banget nih dari Mas Ahnan? matkul yang favorit sih belum nemu sih ya. Belum. Ah, Masih Iya. beradaptasi ya. masih nyari Oke. jati diri. Tadi kan kita juga udah cerita ya soal Mas Ilkom, bayangan PS realita, capeknya, kagetnya, tapi juga serunya. Kelihatan banget ya Ilkom itu bukan cuma soal ngomong, tapi soal proses. Nah, sebelum kita tutup obrolan ini nih, buat teman-teman yang sekarang lagi mikir mau masuk Ilkom, tapi ragu-ragu, pesan dan kata-kata apa sih yang pengen disampaikan ke mereka nih? Gimana Nis? Paling kalau dari aku tuh jangan takut jangan takut nggak pede gitu. Karena di Ilkom tuh kita sama-sama nemuin suara kita masing-masing gitu. Keren-keren, menarik. Terus kalau dari Mbak Nisa, Aku juga buat yang pengen masuk Ilkom gak usah ragu, gak usah takut sama omongan orang, pikiran orang. Selama mau belajar dan nikmatin prosesnya, Ilkom tuh bisa jadi tempat buat berkembang. wah, makasih banget ya udah bagi pesan dan kata-kata motivasi dari obrolan kita ini. Kelihatan banget kalau Ilkom itu memang nggak selalu mudah, tapi kadang capek, tapi asik dan seru ya. Iya. Ilkom Iya. pasti seru banget sih. Iya sih, Seru gitu. dong. Semoga dari obrolan kita tadi bisa jadi penyemangat nih buat teman-teman. Jadi ingat ya, capek boleh tapi nyerah jangan. Betul. Sekali lagi tepuk tangan dong buat narasumber kita hari ini. Sekian episode Bincang Bareng Mahasiswa hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.